Halo, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas tentang materi cermin cembung dan cermin cekung. Tapi sebelum kita mulai, silakan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. A. Cermin cembung. Pengertian cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke depan. Cermin cembung biasanya digunakan 1. Pada kaca spion mobil, 2. Pada cermin di tikungan jalan, 3. Televisi, dan 4. Pada kacamata. Nah, adik-adik, tahukah kamu perbedaan struktur cermin cembung dan cermin cekung? Pada cermin cekung, titik fokus atau F dan titik kelengkungan atau M berada di depan cermin. Sedangkan pada cermin cembung, titik fokus atau F dan titik kelengkungan atau M berada di belakang cermin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita perhatikan sinar-sinar istimewa yang terdapat pada cermin cembung. Sinar istimewa cermin cembung yang pertama adalah 1. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pembagian ruang pada cermin cembung. Pada cermin cembung terdapat 4 ruang. Pada bagian depan, cermin cembung disebut dengan ruang 4. Ruang di antara vortex dan titik fokus adalah ruang 1. Ruang di antara titik fokus dan M adalah ruang 2. Di belakang titik M adalah ruang 3. Pada cermin cembung, benda selalu berada di ruang 4. Sehingga bayangan selalu berada di ruangan 1. Rumus-rumus yang terdapat pada cermin cembung. Pada rumus cermin cembung, rumus ini sama dengan rumus cermin cekung, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan catatan, F menyatakan jarak fokus, S menyatakan jarak benda ke cermin, dan X aksen menyatakan jarak bayangan ke cermin. Perlu diingat dalam cermin cembung, F dan S aksen selalu bertanda negatif karena F dan S aksen terletak di belakang cermin. Rumus pembesaran bayangan pada cermin cembung. Untuk rumus pembesaran bayangan pada cermin cembung, yaitu M sama dengan nilai harga mutlak H aksen per H sama dengan nilai harga mutlak S aksen per S. Dengan catatan, M menyatakan perbesaran bayangan, H menyatakan tinggi benda, H aksen menyatakan tinggi bayangan, S menyatakan jarak benda, dan S aksen menyatakan jarak bayangan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan lanjut dengan cermin cekung. Pengertian cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke belakang. Unsur-unsur pada cermin cekung. Ada beberapa unsur pada cermin cekung,
Yang pertama, mari kita perhatikan garis biru berikut ini. Garis biru ini kita sebut dengan sumbu utama. Kemudian ada pula titik M yang merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Lalu ada titik V yang disebut dengan titik vertex, yaitu titik yang berada tepat di tengah cermin cekung. Lalu ada titik F atau yang disebut juga dengan titik fokus. Ini berada di tengah antara titik M dan titik V. Lalu ada jari-jari yang merupakan jarak antara titik M dan titik V yang disebut dengan R. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar istimewa yang pertama yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Pembagian ruangan pada cermin cekung. Pada pembagian ruang cermin cekung, ruang yang ada di depan titik M ini disebut dengan ruang 3. Ruang yang ada di antara titik M dan F disebut dengan ruang 2. Dan ruang yang ada di antara titik F dan V disebut dengan ruang 1. Sementara di belakang cermin ini disebut dengan ruang 4. Rumus-rumus pada cermin cekung. Rumus pada cermin cekung diantaranya yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana F menyatakan jarak fokus, S menyatakan jarak benda ke cermin, S aksen menyatakan jarak bayangan ke cermin. Jika nilai S aksen positif, maka bayangannya di depan cermin nyata dan terbalik. Jika S aksen bernilai negatif, maka bayangannya di belakang cermin maya dan tegak. Untuk rumus pembesaran bayangan tertulis M sama dengan nilai harga mutlak H aksen dibagi H sama dengan harga mutlak S aksen dibagi dengan S. Dengan keterangan M menyatakan perbesaran bayangan, H menyatakan tinggi benda, H aksen menyatakan tinggi bayangan, S menyatakan jarak benda, dan X aksen menyatakan jarak bayangan. Adik-adik, demikianlah materi kita kali ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Terima kasih, salam sehat selalu.